Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap Anda dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Tetapi jika Anda dalam keadaan yang kurang baik, maka pergi ke gereja itu bukan hanya berarti melepas penat ataupun kesedihan untuk sementara. Karena dalam hidup itu memang tak bisa kita abaikan dua sisi mata uang, ada sedih, ada senang. Kalau kita mencoba mematikan yang satu, maka tak berlaku. Hidup ini tak bisa menjadi tak seimbang lalu kita berkata itu wajar. Kita perlu bertumbuh dalam segala perkara, apalagi Tuhan bekali manusia dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Anda dalam keadaan yang kurang baik, jangan berpikir bahwa menjadi bahagia, sukacita dalam rumah Tuhan itu menjadi sesuatu yang Anda timbang-timbang. Karena kesedihan atau masalah kelihatannya sedang menguasai, membuat Anda berpikir, aku kelihatannya manipulasi, aku kelihatannya menyangkali kalau aku bersukacita di rumah Tuhan. Enggak. Saat Anda memilih bersukacita, itu memilih untuk memuliakan Tuhan. Dan itu bukan memanipulasi, justru itu yang iblis hindari untuk Anda perbuat. Sebagai orang tua, kita mendidik anak untuk mengucap syukur, berterima kasih kalau hal baik diterima oleh mereka. Dibantu orang, ucapkan terima kasih. Betul ya saudara ya? Tapi aneh kalau tidak alami apa-apa, tidak dibantu apa-apa, bilang terima kasih. Itulah alasannya yang kita perlu evaluasi dalam pengiringan kita ikut Tuhan. Akhirnya kebawa, kita menjadi orang yang sopan kepada Tuhan. Padahal Alkitab mengajar bukan menjadi orang yang sopan kepada Tuhan, tapi menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Orang yang sopan itu diam kalau tidak terjadi apa-apa, berterima kasih kalau menerima yang baik. Tetapi orang yang beriman mengucap syukur dalam berbagai keadaan, sebagaimana yang Kristus perintahkan. Yang paham katakan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tahu dalam hal praktek iman sehari-hari kita bisa bertumbuh, sesungguhnya peluang untuk iman kita semakin kuat di dalam Tuhan itu banyak caranya. Nah, kalau hari ini kita sama-sama bisa berkumpul, saya percaya tidak ada yang kebetulan. Tadi pagi saya menceritakan ada seorang anak muda usia 25 tahun namanya Tyler Moon. Dia seorang yang suka berlari, dan kala itu dia mencoba ikut pertandingan lari 10 mil. Sekitar 16 km sekian. Pada saat dia berlari, dia ingin menjadi inspirasi sebagai inspirasi kepada peserta-peserta lain. Karena itu di nomor urutnya dia tambahkan tulisan Jesus save. Yesus menyelamatkan. Sehingga pada waktu dia berlari, siapapun yang melihat bisa diingatkan pesan tersebut. Tapi agak ironis karena setelah melewati mil kedua, 3, 4, 5, 6, yang ketujuh mendadak dia terkapar pada saat berlari, kena serangan jantung, lalu dikerumuni orang-orang. Tapi puji Tuhan, apa yang terjadi bukan menjadi akhir dari kisah hidupnya. Karena tepat di belakangnya ternyata ada seorang perawat ICU yang juga menjadi peserta lari. Pada saat dia melihat peserta di depan tumbang, dia segera sigap tolong dan selamatkan nyawanya. Yang menarik adalah nama perawat ICU itu adalah Jesus Bueno. Jadi bukan orang Amerika. Bueno itu artinya baik. Jadi dia Tyler Moon menginspirasi dengan tulisan Yesus menyelamatkan, dan diselamatkan oleh Yesus yang baik. Jesus Bueno. Tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini. Bisa tengok kanan kiri dan katakan tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama memasuki tema besar sepanjang hari, yaitu menyongsong perubahan. Dalam 7 kali kebaktian saya akan berbicara, dan dalam tema-tema ini saya akan secara khusus membahasnya. Perubahan itu bukan sesuatu hal yang selalu orang inginkan. Terkadang dihindari oleh karena ketidaknyamanan terjadi jika perubahan itu datang. Yang diharapkan adalah perubahan yang sesuai kehendak hati. Masalahnya adalah dalam hidup kita tak semua bisa kita kontrol. Hal-hal luar gak bisa kita kontrol. Angin mau berhembus kemana, situasi negara mau seperti apa, ada yang di luar kontrol kita. Orang lain terlibat atau alam terlibat di sana. Karena itu kalau berbicara soal perubahan, ada yang kita kehendaki terjadi, kita sukai,
kalau terjadi di luar kemampuan dan kontrol kita, bagaimana kita harus menyikapinya supaya apa yang terjadi tersebut kita bisa bayangkan diri kita saat ombak datang, kita menjadi peselancar di sana, tidak dihempaskan oleh masalah dan tantangan. Di ibadah umum yang kedua ini kita akan berbicara tentang pijakan ketika krisis melanda. Nah, untuk mengawalinya saya ingin Anda mengetahui ada seorang penyanyi bariton dari Rusia namanya Edward Kiel. Di tahun 1966 Edward Kiel ini mengarang sebuah lagu Rusia. Judulnya adalah I am very glad because I'm finally returning back home. Saya sangat bersukacita karena akhirnya saya pulang ke rumah. Itu judul lagunya. Dan pada saat judul lagu itu dikumandangkan, orang pengen dengar liriknya. Ternyata liriknya cuma tulisannya, liriknya berupa kata-kata trol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 . Tuh liriknya tuh. Liriknya. Ini lagunya nih. Judulnya panjang. Aku sangat bahagia karena kembali ke rumah. Mungkin Anda bertanya, Pak, lagunya gini doang, liriknya itu. Ya, dia yang buat, terserah dia, saudara. Kenapa dia buat yang aneh begini? Karena bagi dia, lirik itu gak penting. Yang penting nadanya. Jadi sepanjang lagu, liriknya sama, nadanya aja yang disesuaikan. Nah, apakah Anda setuju dengannya? Nada itu penting, lirik enggak. Kalau saya enggak, saya enggak setuju. Karena lirik itu penting, nada menambahkan. Buktinya kita bisa melihat ada 150 lirik dalam kitab Mazmur. Kita kan enggak pernah tahu nadanya kan. Gimana waktu Daud nyanyi? Ada pernah dengar Daud nyanyi? Enggak pernah. Kita enggak pernah dengar Daud nyanyi, tapi kita diberkati dengan liriknya. Dengan ini, mari kita melihat lebih jauh bahwa dalam kehidupan kita ada hal-hal yang kita perlu simak kala masalah datang menghadang, dan kita akan soroti secara khusus dari Mazmur atau lirik yang ada di Mazmur 11. Mazmur 11 ini bukan hanya ditulis oleh Daud yang profesinya tak jelas, karena dia pernah menjadi pelarian, dia pernah menjadi orang yang hidupnya tak jelas, tapi pernah jadi penggembala kalangan bawah sampai dia menjadi raja. Pengalamannya tak bisa dipandang sebelah mata. Dia menjadi orang yang bukan hanya tahu teori dan bisa kerja belakang meja. Secara strategis dia punya, di medan perang dia diperhitungkan begitu rupa. Tapi kita tahu bahwa kalau dia pernah menjadi bawah, atas dan pelarian, perubahan hidup yang serba naik turun menjadi bagian yang telah ia menjadi kenyang. Ia telah kenyang dengannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak berlama-lama, mari kita melihat Mazmur 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan untuk Anda. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Jadi Daud itu mengajarkan kepada para worship leader. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat, orang fasik melenturkan busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat 3 ayat ini, dari ayat yang pertama, Daud ini ada apa sih? Baru memulai kalimatnya sudah dengan ngegas. Bayangin, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata padaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Kok ngegas, ini ada apa? Paling tidak saudara, kita menjadi tahu memang seperti dari situasi yang Daud alami. Pada saat dia harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dia tidak selalu sendiri. Ada orang-orang yang berserta dengan dia menjadi penolong, tapi ada yang menjadi tanggungan. Dia harus memikirkan semua. Namanya dalam persoalan, orang bisa memberikan masukan sini dan sana.
Ternyata kalau kita amati ayat pertama ini, ada orang yang memberikan nasihat, ayo selamatkan dirimu. Daud, cepetan pergi, cepet pergi, kamu selamat, pergi. Tapi menarik, kenapa perkataan kepada dia untuk menyelamatkan nyawa itu menjadi sesuatu yang dikomentari seakan-akan gak menyenangkan. Dengan dia berkata, pada Tuhan aku berlindung. Apakah Daud tak punya orang-orang di sekeliling? Apakah orang-orang sekelilingnya tidak bisa membantu? Kenyataannya bisa. Yonatan itu membantu Daud supaya kondisi papahnya bagaimana, yaitu Raja Saul, Daud bisa update, bisa bersiap dan antisipasi. Daud punya Nabi Nathan, Daud punya Nabi Samuel. Ada orang-orang yang di sekeliling terus berbicara kepada dia, sehingga kita bisa katakan meskipun orang itu bisa menjadi rekan dan tanggungan Daud, nasihat saling diutarakan di sini dan sana pada situasi genting. Ada momen-momen nasihat yang baik pun ternyata ada yang lebih baik, ada yang lebih tepat. Sebagai pelarian menyelamatkan diri, apakah salah? Bukankah itu benar? Tapi bagi Daud, pergi ke tempat aman tak cukup, karena bisa tetap tinggal dalam sebuah gua, secara fisik terjaga. Tetapi bukankah musuh itu tak selalu dari luar? Musuh itu bisa menjadi orang-orang yang di sekitar. Bukan berarti mereka selalu punya motif buruk, tetapi terkadang dalam situasi yang penuh masalah kita menjadi sensi. Sesama orang sensi, kata-kata bisa tajam dan melukai. Karena itu selamat secara fisik tidak cukup. Karena itu dia berkata, pada Tuhan aku berlindung. Karena pada Tuhan bukannya penjagaan fisik terjadi, jiwa dan pikiran serta perasaanku juga aman. Yang paham katakan amin. Ayat kedua dilanjutkan. Ini perkataan Daud. Sebab lihat orang fasik melenturkan busurnya. Katakan bersama-sama, orang fasik. Orang-orang yang buruk sikapnya, teladan hidupnya gak ada. Mereka yang semena-mena melenturkan busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Jadi orang fasik itu orang yang mencari keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Dari dulu ada, sampai sekarang ya ada. Dan korbannya gak selalu Daud. Banyak orang yang bersama dengan Daud jadi korban pula. Dari dulu sampai sekarang kita bisa temukan di mana-mana. Pertanyaannya adalah ayat ketiga, apabila dasar-dasar dari orang tulus itu dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Nah, kalau kita melihat lebih jauh ayat yang ketiga ini dalam versi firman Allah yang hidup, dasar-dasar itu apa sih maksudnya? Dikatakan hukum dan ketertiban sudah tidak ada lagi, kata mereka. Apa yang dapat dilakukan oleh orang benar kecuali melarikan diri? Kalau saya bisa ulangi secara cepat dari situasi yang dihadapi Daud, situasi sukarnya bukan hanya sendirian dihadapi dia. Orang-orang yang tulus lainnya juga banyak yang mengalami kerugian, menjadi pelarian oleh karena kejahatan orang. Orang yang lebih mampu, orang yang lebih berkuasa, orang yang lebih punya relasi dan lain sebagainya. Orang tulus, orang benar ini berharap hukum bisa bela, hukum bisa menolong. Tetapi realitanya hukum sudah kebeli, suap sudah diterima, hakim dan jaksa sudah sebelah berat sebelah. Sehingga apapun yang dilakukan oleh orang benar dalam keadaannya berujung tak ada kemenangan. Kalau pijakan-pijakan orang benar ini hancur, dasar-dasar untuk orang benar berdiri, hukum dan ketertiban itu sudah gak ada, maka orang benar itu akan bersandar kepada siapa? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita bisa menyebut krisis kehidupan itu dengan banyak brand. Entahkah itu PHK, entahkah ditinggal orang tua, ditinggal anak, ditinggal pasangan, atau brandnya adalah ditipu orang, bangkrut. Apa brand dari situasi permasalahan Anda?
kita bisa menyebutkannya. Tidak ada brand yang baru dalam permasalahan kita. Dan pada saat kita menghadapi masalah tersebut, apa pijakannya? Tidak sedikit orang yang di PHK dan kebingungan berharap untuk bisa dapat suntikan dana. Karena tabungan yang diandalkan untuk dia berdiri semakin berkurang. Harapan dari relasi juga lama-kelamaan tak bisa dipungkiri. Orang bertanya, kamu bisa pinjam kapan kembalikan? Untuk Anda yang bergumul dalam area keluarga, Anda berharap pijakan ini Anda punya dengan kuat. Pada saat bercerita, orang bisa mengerti dan memahami. Tapi pijakan hancur, ternyata karena pada saat Anda bercerita, respon mereka berkata, itu salahmu, itu salahmu. Anda berharap dengan pijakan menjadi terjaga, ternyata dengan pijakan yang Anda harapkan, berujung kepada kesalahan, dituding kepada dirimu. Kamu yang salah, kamu yang salah, kamu salah pilih. Bukankah dari dulu udah dikasih tahu tuh, jangan nikah. Beberapa tahun yang lalu ada pasangan suami istri, suaminya datang kepada kami dalam kondisi yang sudah parah. Masing-masing sudah dewasa, terpisah negara, kemudian menikah. 2-3 hari setelah menikah, yang pria kembali ke negaranya mempersiapkan untuk istrinya dari Indonesia menyusul ke sana. Ternyata setelah di negaranya sudah siap, istrinya berkata, aku gak mau pergi. Wah, menggemparkan saudara, karena sudah tahu dari sejak awal setelah kita menikah, kita ke negaraku ya. Tapi pada waktunya tiba, yang istri berkata, enggak mau. Dari pihak suami mencoba mencari cara, sering datang ke Indonesia, datangi. Dan istrinya berkata, aku enggak mau berjumpa lagi. Kalau kamu mau ketemu aku, transfer dulu. Dan setelah ditransfer, baru berjumpa di depan pintu. Enggak ada pembicaraan lain. Nah, masalah ini dihadapi oleh satu orang pria, tentu enggak mudah. Dia cari bantuan kemana-mana, berharap dia bisa dipahami, dikuatkan, ditolong, dibantu supaya relasi dengan istrinya yang sudah barusan sah itu bisa kembali seperti rencana awal, pergi dan tinggal di luar. Tapi setiap kali nasihat diberikan, semuanya berujung, ya sekarang sudah nikah, terus mau gimana? Kamu harus jalani lembah kelam ini. Ini bukan Tuhan yang sediakan, kamu yang sembarangan. Jadi ceritanya, yang pria ini kenal wanita tersebut secara online. Merasa cocok, berharap nikah dan bahagia. Dari pihak keluarga dan kerabat dari yang pria, sudah terus berkata, jangan, kamu baru kenal, ini beda negara, kita kok lihat gak pas buat kamu. Gak bisa diberitahu. Sampai menjelang harinya, pihak keluarga berkata, ya sudah kalau kamu mau nekat terserah, kami tidak mau datang ke pernikahanmu. Wah, menyedihkan sih, tapi dia tetap nekat. Menjelang hari pernikahan, di pesawat dia berkata, Tuhan, kalau ini rencana Tuhan, tolong berkati. Perlancar urusan pemberkatan nikah ini. Tetapi jika Tuhan tidak berkehendak, batalkan Tuhan. Kalau Tuhan batalkan, maka aku pilih untuk setuju bahwa ini bukan rencanamu. Tapi kalau orang lain yang berkata seperti itu karena bukan Tuhan, aku tak mau dengar. Singkat cerita, pernikahannya disahkan. Bukan di KMS ya saudara, pernikahannya disahkan. Jadi ini bukan jemaat kita, nasibnya ya puji Tuhan bukan jemaat ya. Kasihan juga tapi yang merana. Setelah pemberkatan nikah 2-3 hari dan gak pernah jumpa lagi kecuali transfer duit. Bapak ibu saudara sekalian, dia berharap mengerti. Ya memang salahnya dia, tapi masalahnya sudah gak semudah itu untuk diselesaikan. Karena itu bapak ibu saudara sekalian, jangan nunggu untuk mengobati
kalau luka itu bisa dicegah. Ada kalanya Anda berharap dipahami orang dan disegarkan, diberi pengharapan. Tapi kalau itu adalah sebuah kesalahan, maka nggak bisa dipertahankan. Bukan pernikahan itu harus bubar, bukan. Ya silahkan gereja setempat yang memprosesnya silahkan menindaklanjuti. Karena itu bukan area di mana wewenang kami terlibat di sana. Tapi satu hal yang saya ingin Bapak Ibu kita ketahui, kita bisa punya banyak pijakan kalau kita punya permasalahan. Puji Tuhan kalau pijakan-pijakan itu, dukungan-dukungan itu bisa didapatkan. Tapi berapa banyak kita mengharap orang dan ujungnya karena keterbatasan orang tersebut, bantuan gak bisa diberikan. Entah keterbatasan dari segi kerelaan, keterbatasan dari segi kemampuan, keterbatasan dari segi waktu, atau keterbatasan dari segi lingkungan keluarga yang gak mensupport dia untuk mendukung kita. Orang itu ada keterbatasannya. Dan jika dasar untuk kita berpijak lewat dukungan orang ternyata dihancurkan, kita gak punya siapa-siapa. Apakah kita bisa berkata seperti Daud? Gak punya siapa-siapa. Aku melawan raja, dan raja memandang aku bersalah meskipun tidak aku lakukan apa-apa. Aku melawan raja itu gak bisa. Aku gak punya tempat pengharapan lain. Saya mau mengingatkan Anda, jika Anda kelihatannya menghadapi kemustahilan, Anda menghadapi kerumitan yang begitu rupa, Anda punya Tuhan. Anda punya Tuhan. Ada sebuah supermarket namanya Tesco Mart. Tesco Mart ini biasanya di bulan Desember membuka lowongan pekerjaan untuk orang-orang mendaftarkan diri dengan skill bisa mengurai kabel-kabel lampu Natal yang mau dijual. Biasanya kan dikeluarkan per tahun. Pada waktu mau dijual itu dalam kondisi ruwet. Maka pekerja-pekerja yang lolos adalah mereka yang bisa mengurai kabel dengan cepat. Dalam waktu 3 menit 3 meter beres. Ada pekerja yang berhasil, ada yang tidak. Masalah dalam kehidupan kita terkadang perlu bantuan dari orang-orang, memberikan saran, nasihat, dukungan, dan masalah bisa keluar dari keruwetannya. Tapi kalau masalah itu ternyata sudah dibantu dari nasihat Anda masih ketemunya jalan buntu, ingatlah Yesusmu, ingatlah Tuhanmu. Kehadiran Anda dan saya di muka bumi ini itu tidak kebetulan. Hanya karena orang tua menginginkan kita atau tidak mengharap kita, kita hadir di muka bumi bukan karena orang tua. Meskipun melalui rahim orang tua, khususnya rahim mama. Sebab dari 10 pasang yang sehat, sel telur, sel sperma dan lain sebagainya, 1 pasang itu tidak diberi karunia anak, saudara. Jadi anak itu adalah sebuah kepercayaan Tuhan, bukan karena harapan orang tua dan orang tua pasti bisa punya anak. Enggak. Sama-sama sehat kok. Kalau hari ini kita ada di tempat ini dan bertumbuh secara fisik, usia dan lain sebagainya, ada masalah besar, ketahuilah Tuhan itu tidak pernah memberikan segala sesuatu tantangan melebihi kekuatan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan beserta Anda. Ada tentara Amerika yang tertangkap di Vietnam pada saat perang Amerika-Vietnam. Dan tentara-tentara yang tertangkap ini coba untuk dirayu dari lembut sampai keras oleh tentara-tentara Vietnam. Dari semua bentuk bujukan, ternyata ada satu yang bersedia buka mulut sebarkan rahasia. Dengan iming-iming, kalau kamu buka rahasia, maka di bulan Desember kami akan lepaskan kamu untuk kembali pulang ke Amerika. Sehingga kamu bisa rayakan Natal beserta keluarga. Rekan-rekan yang lain berkata, jangan, itu ditipu, kamu ditipu. Tapi bagi pria tersebut, tentara tersebut, sudah menjadi tahanan, diberi iming-iming, dia percaya sekali. Dia pegang sekali perkataan Vietnam. Sehingga apa yang dikeluarkan, rahasia diberikan semua. Dan dia yakin dengan berkata kepada teman-temannya, Desember aku pulang dulu ya. Desember aku pulang dulu, nanti aku beritahu sama rekan-rekan kita di sana bagaimana jemput kalian di sini.
Meskipun tentara lain berkata, aduh kamu tuh kamu kena tipu. Enggak, Vietnam pasti tetap tepati janjinya. Bulan Desember tiba, hari pertama, 2, akhirnya tanggal 25 masih mendekam di tahanan. Orang tersebut putus asa. Dia nggak punya Tuhan dalam kehidupan. Sejak tanggal 25 masih di tahanan, dia putuskan tidak keluar kamar tahanan. Dia mengkerut di tahanan, di rumah tahanan. Dia merasa begitu sedih karena dikecewakan, ditipu, dibohongi. Dia nggak mau makan, dia nggak mau minum. 2 minggu kemudian dia meninggal dunia. Karena nggak punya siapa-siapa. Karena tak ada Kristus yang jadi pegangannya. Setiap orang bisa buat salah. Kita juga, saudara, manusia. Dunia ini nggak sempurna. Kalau ada yang sempurna, pasti nggak di sini tempatnya. Tapi kalau kita masih tidak sempurna, bukan berarti terus bertahan dalam kebodohan kita dan kesalahan kita. Ada seorang yang bernama Gusman Macmillan. Dia adalah seorang wanita yang pada waktu kejadian gedung WTC ditabrak oleh teroris. Gedung itu rubuh. Dia termasuk orang yang terperangkap setelah berlari dari puluhan lantai. Dia di lantai 16. Dia akhirnya terjebak. Tangan kanan tak bisa bergerak, kaki kanan dan kiri ada yang putus dan terhimpit oleh beton. Tangan kiri saja yang dia bisa pakai untuk aktivitas. Tapi aktivitas apa? Di reruntuhan gedung itu setiap kali bunyi krek, krek. Dia merasa nyawanya harus siap melayang. Tapi meskipun bantuan belum kunjung tiba, dia tak punya siapa-siapa untuk menjadi tempat harapannya. Dia memberanikan diri berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dia orang Kristen, tapi dia tahu dengan jelas bagaimana hidupnya selama ini. Tapi karena sudah di ujung ajal, dia pilih untuk memberanikan diri menghadap Tuhan. Sehingga dalam doanya sebelum apa yang dia minta, prolognya banyak, saudara. Ya minta ampun dulu, ya minta maaf kalau kata-katanya nggak sesuai dan lain sebagainya. Sampai ujungnya dia berkata, Tuhan, aku minta satu ini. Jika aku harus mati dalam reruntuhan gedung, izinkan jenazahku ditemukan. Amin. Setelah berdoa, datanglah damai sejahtera. Tapi tak ada pertolongan. Hanya di dalam hati, bantuan dari luar gak ada. Sekian jam menunggu, dengan damai itu dia kembali melakukan prolog kepada Tuhan. Setelah prolog panjang, dia revisi doa yang pertama. Tuhan, aku gak mau mati dan jenazahku ditemukan di sini. Aku ingin ketemu oleh keluargaku meskipun untuk terakhir kalinya di rumah sakit. Izinkan aku hembuskan nafas terakhir di situ. Damai datang lagi. Bantuan gak datang di luar. Dia harus menghadapi tekanan selama jam-jam penantian dan ketidakjelasan. Tapi setelah berlanjutnya waktu, dia berpikir, kalau aku tuh jauh dari Tuhan. Sekarang situasiku sukar. Aku datang kepada Tuhan, ternyata damai sejahtera lahir di hatiku. Setelah merevisi pertama, kok ya masih aja ada damai di hati. Untuk yang ketiga kali dia prolog lagi, saudara. Ngomong sama Tuhan, untuk permintaan ketiga, aku minta padamu ya Tuhan, aku gak pengen jenazahku ditemukan. Aku gak mau ketemu keluargaku untuk terakhir kali. Aku mau tetap bernyawa. Aku mau hidup Tuhan. Aku mau hidup. Dan setelah itu damai sejahtera datang lagi. Bantuan belum kunjung tiba. Bersyukurnya adalah meskipun damai itu ada, bukankah itu menjadi tempat untuk kita berpijak bahwa Tuhan mendengar dan berkenan. Yang paham katakan amin. Tak lama sesudah itu, barulah tim evakuasi datang. Menemukan posisi Gusman Macmillan bukan karena dia teriak-teriak, bukan. Gara-gara di dekatnya Gusman itu ada helm yang memantulkan sinar. Tim evakuasi melihat
ada pantulan sinar, jangan-jangan ada orang di sana. Gak nyambung kan saudara ya? Gak nyambung. Apa urusannya pantulan sinar dengan ada orang? Emang pantulan sinar cuma di sana? Enggak. Tetapi kan cara Tuhan ya terserah Tuhan lah ya. Bagaimana cara dia membantu kita? Bagian kita kan kita percaya bahwa segala sesuatu tepat pada waktunya. Dari asumsi yang dimiliki oleh tim evakuasi, maka tim evakuasi memutuskan untuk mengunjungi tempat di mana ada helm yang bersinar, memantulkan sinar itu. Dan pada waktu kesanalah ditemukan ada Gasman dan dia diselamatkan. Hari ini mungkin kita sudah bukan baru mendengar Tuhan menjadi tempat perlindungan, sebagaimana yang Daud katakan. Tapi pertanyaan saya, apakah Anda berani menghadap kepada Tuhan? Apakah Anda cukup berani punya kenekatan untuk berkata, Tuhan aku yakin Tuhan pasti bisa berkati, aku yakin Tuhan pasti tolong. Seberapa Anda punya keberanian? Dan dasar keberanian Anda itu apa? Kalau dasarnya adalah memompa-mompa iman dengan perkataan positif, dasar Anda lemah sekali. Sebab Tuhan itu tidak digerakkan oleh perkataan positif. Kita menggerakkan Tuhan melalui iman. Karena Tuhan menjawab iman kita. Tapi kita perlu untuk punya pengalaman bahwa Allah itu Allah yang peduli, bukan dari kata orang. Tapi Anda dan saya punya pengalaman pribadi. Itu yang membuat kita tahu pada saat semua dasar itu dihancurkan, gak punya siapa-siapa yang bisa menjadi tempat harapan kita. Orang lain gak ada yang bisa terlibat lagi karena keterbatasan yang ada. Kita masih bisa berani menghampiri Tuhan. Dan kalau menghampiri Tuhan, memang kita berarti harus menyiapkan diri. Entahkah Tuhan beri kekuatan untuk kita menyeberang lautan, atau Tuhan beri mujizat untuk kita segera sampai ke seberang. Saya setelah SMA, saya bekerja sejak SMP, meskipun SD sudah mulai jual ini itu. Di SMP, SMA, sebelum SMA selesai, mama berkata, Benny kamu gak kuliah ya, kalau mau kuliah biaya sendiri. Wah saya kaget gitu, tapi ya sudahlah, jalani. Saya akhirnya melanjutkan bekerja. Setelah 2 tahun bekerja, ada satu malam saya datang kepada Tuhan. Malam hari itu sudah hati itu gak kuat, karena kalau ketemu dengan orang-orang yang mereka ke kuliah, kampus, bahasan itu saya gak paham. Tapi saya ingat malam itu saya berkata sama Tuhan, Tuhan malam hari ini, itu jam 8.15 malam, saya minta kepada Tuhan, saya mau meratapi nasib gak bisa kuliah. Tapi aku janji setelah lewat jam 12 malam nanti, aku gak akan tengok ke belakang gak bisa kuliah. Aku akan fokus di kerjaku dan jadi berkat lewat apapun statusku. Tapi pada waktu aku menangis, aku minta Roh Kudus pergi. Aku gak mau ada Tuhan di hidupku. Anda tahu, bagi saya itu doa kok kurang ajar. Musir Roh Kudus itu siapa saya? Tapi begitu saya usir Roh Kudus dari hati saya nangis. Di pikiran saya itu muncul pertanyaan, kok saya gak mati ya? Sudah kurang ajar dalam doa, kok langit gak terbelah terus sambar saya ya? Kok tanah tetap sama gak telan saya ya? Hari itu, malam itu, bukan hanya saya menangis lega, tapi mendadak sebuah kesadaran muncul. Tuhan itu gak gampang marah. Tuhan gak gampang tersinggung. Tuhan tuh gak begitu. Itu membuat hati saya meluap dengan sukacita, kasih kepada Dia yang saya kira selama ini Tuhan itu gampang marah kalau saya bersalah, dihukum kalau membuat sesuatu yang menyimpang. Tapi kalau enggak, apa yang saya alami hari itu, malam itu jauh lebih besar dan mengubah kehidupan saya sangat dibanding dengan jawaban doanya esok siang. Karena esok siangnya mendadak gembala saya panggil saya, Benny, Pak Samuel Handoko, kalau Anda tahu. Dia bertanya, Benny, kamu mau kuliah enggak? Oh mau Pak Sam. Mau kuliah di mana? Di dalam atau di luar? Kalau di luar kamu penerima beasiswa terakhir di lingkup Asia. Saya mau.
Bedanya di luar begini persiapannya, dalam begini persiapannya. Hari itu jadi titik awal saya mempersiapkan diri dan saya kuliah. Saya terima jawaban doa saudara. Saya bersyukur untuk jawaban doanya. Tapi yang mengubah saya itu bukan kuliah. Yang mengubah saya adalah kok Tuhan gak gampang marah. Jadi tak peduli aku seburuk apa keadaanku, ternyata Kristus itu bukan penuh kasih saja, tapi dia peduli kepada semua orang, termasuk aku. Tuhan gak punya anak emas, hanya satu. Semua anak emasnya Tuhan. Jika semua dipandangnya berharga, maka berlindung kepada Tuhan. Apapun keadaannya, meskipun prolognya banyak, ternyata gak soal. Karena itu saya mendorong Anda, dalam kehidupan dan permasalahan yang Anda hadapi, permasalahan seperti apa? Mungkin bukan soal kuliah, mungkin bukan soal ekonomi, tapi mungkin soal relasi. Tanpa orang tahu, Anda momen-momen tertentu mengurung diri sekian hari supaya luka lebam sudah hilang dan orang tidak mempertanyakan keberadaan Anda. Mungkin Anda mengelarikan diri hari ini dari kota yang lain. Anda pergi ke Surabaya supaya Anda diterima lingkungan yang tak kenal Anda sebelumnya. Anda melarikan diri dari debt collector kah atau siapa? Anda melarikan diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini bukan hanya tentang kita. Apalagi kita menyebut diri hari ini beribadah, menyebut Dia Tuhan. Dia peduli dalam kehidupan Anda. Sebagaimana Daud itu peduli, merasakan kebaikan Tuhan dan mengalami. Saya percaya hal yang sama juga Tuhan sediakan untuk Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mengerti hatinya? Beberapa tahun lalu ada seorang ibu-ibu di San Antonio itu sedang heboh. Heboh bukan bikin keramaian karena berita gembira, tapi karena tekanan batinnya. Dia nggak tahu gimana caranya, mobilnya terkunci dan anaknya itu sedang di dalam. Anaknya usia 10 bulan, sudah membiru dan mulai berbusa oleh karena panas, 37 derajat Celcius kalau di Celcius skala itu. Saya nggak tahu Anda itu pernah menghadapi anak kondisinya seperti itu atau enggak. Kalau saya menghadapi anak saya yang sudah membiru. Waktu itu anak saya masih bayi, ternyata punya bayi itu saudara. Ini bayi. Tapi anak saya yang masih bayi itu bermasalah soal emosi. Jadi kalau Anda merasa, oh aku masalah dengan emosi, kalah keren sama anak saya. Masih bayi, bisa masalah dengan emosi saudara. Jadi anak saya itu kalau emosi masih bayi saudara. Kalau dia emosi, dia tahan nafas. Ayo mau banding-bandingkan hebat-hebatan. Saya mau beritahu kepada Anda. Bukan hebat-hebatan yang kebanggaan yang salah. Saya mau beritahu Anda. Kalau sebagai orang tua yang melihat anak begitu aja turun tangan, apalagi Bapa di surga dalam kehidupanmu. Saya masih ingat hari Minggu Pastor Fuji sedang pelayanan, saya izin kepada beliau, saya tinggal. Anak saya sudah menunjukkan tanda-tanda gak kontrol emosi, gak nangis, tapi siap-siap itu berarti tahan nafas. Saya pulang ke rumah, istri saya sudah tegang. Begitu saya masuk, sudah mulai membiru. Meskipun hidup kalau oksigen gak sampai sini kan bahaya saudara. Tandanya kalau dia sudah lega tuh dia akan setelah tahan nafas dia akan keluarkan bayi saudara. Dan pada saat dia begitu masih nahan nafas, saya pegang Jordan, Dedi di sini. Sudah nggak usah ditahan lagi. Dedi belum tahu kamu kenapa marah, kenapa sedih. Ada Dedi di sini. Sudah relax ya. Itu kali kedua dan terakhir. Sejak itu kami beritahu meskipun masih bayi, marah tuh nggak apa-apa, nangis tuh nggak apa-apa, dan lain sebagainya. Bayi loh saudara. Nah saya nggak tahu bagaimana dengan Anda dengan Tuhan. Anda seperti anak saya kah? Nyimpan emosi seorang diri karena berpikir Allah tuh nggak peduli.
Saya seperti apapun, selemah apapun, sesalah apapun anak saya memandang kami sebagai orang tua atau apapun penyebab dia bisa beremosi, saya lebih khawatir kehilangan nyawanya. Tuhan tuh juga khawatir kehilangan Anda. Karena pencuri itu datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Sedangkan Kristus itu datang untuk memberi hidup kepada Anda, dan hidup yang di bumi maupun di surga dalam kelimpahan. Bukankah Allah akan juga berduka melihat Anda yang dalam kesusahan? Anda memilih untuk diam saja, berpikir Allah tak peduli kepada hidup Anda. Bukannya kepada Anda, tetapi kepada relasi Anda. Karena setiap manusia itu berharga. Siapa yang terkait dengan kita, itu juga itu penting di mata Allah. Saya mau Anda tahu ini, hidup kita itu tidak terpisah dengan yang lain. Apa yang Anda perbuat dalam rumah berdampak kepada semua. Karena kita manusia. Kalau Anda berkata bahwa hidup saya nggak ada pengaruhnya apa-apa, Pak. Enggak saudara. Kita itu berdampak. Terima atau nggak terima. Pasca perang dunia yang kedua, Raja George yang ke-6 itu pergi ke Newcastle. Pada waktu pergi ke sana, dia untuk melakukan dua hal ini. Satu, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada para warga yang sudah terlibat di masa perang itu. Lalu dia bukan hanya berpidato, dia jabat tangan kepada semua pahlawan di sana. Kenapa? Karena Newcastle itu tempat perbaikan kapal. Sehingga kalau perang, kapalnya bermasalah dibawa ke situ, setelah bermasalah dibetulkan, berangkat perang lagi. Pada momen dia jabat tangan semua warga, ada satu anak kecil usia 15 tahun yang dia jabat tangan dan berkata thank you. Dia ucapkan terima kasih kepada dirinya. Dia tanya, kamu kerjanya apa selama perang? Oh, kerja saya itu cuma satu, bawa skrup. Apa saudara? Bawa skrup. Dan apa kalau bawa skrup siapa yang gak bisa sih? Semua orang bisa, teknisi juga bisa. Cuma bawa skrupnya di masa genting. Jadi yang sederhana menjadi sesuatu yang besar karena dikaitkan dengan yang lain. Pada waktu masa perang, kecepatan kapal perang itu siap ke medan, itu menentukan peperangan akan seperti apa rupanya. Sehingga pada teknisi itu betulkan kapal. Mereka tak perlu bingung kalau perlu ukuran skrup berapa dan segera seberapa banyak. Karena ada anak kecil ini yang lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Anak kecil ini kerjaannya simpel, bawa skrup, tapi gak semudah itu. Pengaruhnya besar sekali. Karena apa yang dia lakukan mempercepat perbaikan kapal. Apakah Anda paham? Anak kecil. Saya lupa tahun berapa, ada sebuah pesawat tahun 1990 kalau nggak salah kejadiannya. Ada sebuah pesawat. Pesawat pada waktu pilot dan co-pilotnya sedang menerbangkan, nggak lama kemudian setelah terbang, kaca depan pilotnya itu terlempar, saudara. Lepas. Dan pilotnya tersedot untuk keluar. Pas mau keluar, ditangkap oleh pramugara yang baru masuk. Saya nggak siapin fotonya sih. Ada fotonya soalnya. Dipegang kakinya. Hari itu yang berjasa menyelamatkan semua penumpang itu satu. Yang pertama adalah co-pilot. Dia tetap pegang kendali supaya bisa landing dengan baik. Yang kedua, yang megangin kaki pilot supaya nggak terbang, lepas di angkasa, itu gantian shift 6 orang, saudara. Begitu pegangi capek, gantian, pegangi lagi, ganti orang, pegangi lagi, sampai landing. Anda tahu kenapa kepala petaka itu bisa datang? Itu gara-gara teknisinya pasang skrup ke kaca pilot, ukuran skrupnya beda selisih 0,2 mili. 0,2 mili. Dipikir teknisi nggak apa-apa. Saya bukan orang teknisi, tapi itu berita yang saya baca. Gara-gara selisih yang kecil itu meleset dan nyawa satu pesawat hampir melayang. Hidup kita itu nggak peduli besar atau kecil,
punya masalah atau apapun dalam keadaan baik, apalagi dalam masalah, jangan kecilkan dirimu. Sekecil-kecilnya kamu dan saya, Anda dan saya, kita terkait satu dengan yang lain. Bukan hanya dengan keluarga, rekan kerja, rekan pelayanan, satu gereja, rumah rohani, tapi terkait dengan kerajaan surga. Satu lawan yang selalu akan menjatuhkanmu, si pencuri itu, yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi karena janganlah engkau terlibat sepakat dengan kata-katanya. Daripada mendukakan Tuhan, jauh sekalian dari Tuhan. No. Sebab kasih Tuhan dalam kehidupanmu itu tulus, itu sungguh. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu saya mendorong Anda, mari kita bangun persekutuan dengan Dia. Yang pertama saudara, mari kita membuka Yesaya 1 ayat ke-18. Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Ini yang ngajak itu Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak ngerti nih, ini zaman 600 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi zamannya jauh dari modern. Zaman sekarang aja kalau pakaian kena noda, itu kadang susah hilangnya dan bisa tidak hilang. Apalagi zaman itu, teknologinya sudah sejauh apa. Tapi kenapa ayat ini berkata, meskipun merah seperti kirmisi, bisa menjadi putih seperti salju. Merah seperti di kain kesumba, bisa putih seperti bulu domba. Teknologinya apa? Sesuatu yang sudah meresap mendarah daging, gak semudah itu bisa diubahkan. Tapi ternyata Tuhan punya jalan keluar kalau kita mau berperkara dengannya. Yang paham katakan amin. Karena ayat ini adalah ajakan Tuhan kepada manusia. Manusia, yuk kita berurusan, yuk kita berperkara, yuk. Jadi kalau Daud tadi berkata, pada Tuhan aku berlindung, itu berarti Daud dengan Tuhan sudah seirama. Gasman Macmillan tidak seirama dengan Tuhan, tapi menjelang ajalnya, menjelang nyawanya terancam, dia memilih untuk seirama dengan Tuhan. Dan hari ini yang saya mau ingatkan kepada Anda, pijakan kita sebagai orang benar ada kalanya itu bisa terhempaskan semua. Kalau Anda tak punya seirama dengan Tuhan, bangunlah mulai sekarang untuk berperkara dengan Dia. Tadi pagi saya menceritakan 30 Juli tahun 1966. Itu adalah sebuah momen di mana Inggris bertanding sepak bola dengan Jerman di kandangnya Inggris. Kedudukan 1-0 milik Inggris. Semuanya senang karena bakal menang. Ratu Inggris ada di situ lagi. Tapi mendadak menjadi berubah, penuh tekanan karena Jerman bisa menyamakan kedudukan. Closingnya memang 2-1, Inggris menang. Dan pada saat Inggris menang, kapten ke-11 yaitu Bobby Moore akan menerima trofi dari Ratu Inggris. Dalam perjalanan, wartawan mengabadikan berita ini. Bagaimana wartawan itu melihat Bobby Moore itu mengambil kain-kain yang dia temukan untuk membersihkan tangannya yang kotor habis berlomba, karena akan bertemu dengan sang ratu untuk terima trofi. Alasannya apa? Bobby Moore membersihkan diri dulu, karena dia punya pemikiran, aku nih kotor habis tanding, sedangkan ratu itu pakai sarung tangan putih. Kalau aku kotor ketemu yang bersih, aku akan menodai. Aku gak mau, karena itu aku bersihkan diri. Sikap itu terhormat. Tapi saya ingin Anda tahu, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang bersih. Sehingga kalau kita datang kepada Tuhan, kita yang kotor akan menodai Dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang suci. Dan kita itu manusia berdosa, bukan kotor. Manusia itu bukan kotor, tapi najis. Dan gambaran yang saya bisa berikan kepada saudara, kalau kotor, itu ibarat kotor itu kita main tanah, main lumpur. Dengan lumpur kita bisa jadi kotor, tapi tetap bisa happy, gak masalah, itu kotor. Dosa itu najis, ibaratnya bukan lumpur. Setiap kita bisa punya dua panggilan alam kan, besar dan kecil.
Kalau perut tengah ini, kampung tengah ini bermasalah, panggilan besar datang, panggilan alam yang besar datang, kita pasti cari bilik perenungan kan. Dan di bilik perenungan kita itu kan kita merenung dan berproduksi. Pernahkah Anda melihat yang pegang-pegang hasil produksinya dan lempar-lemparan? Dan berkata, ih kotor. Enggak. Kata kita pasti berkata, menjijikan sekali sih. Menjijikan sekali sih. Ya itu dosa kita. Tapi tak peduli seperti apapun dosa kita, merah seperti kirmisi pun bisa putih jadi salju. Karena Allah kita Allah yang kudus. Wanita pendaran 12 tahun, dia jelas-jelas najis. Setiap orang yang dipegangnya jadi najis. Tapi ada saat dia pegang Yesus, bukan Yesus jadi najis, dia jadi tahir. Bapak Ibu, sama seperti diriku, kita adalah manusia yang dikasihnya, ditebus dengan darahnya. Tak peduli semerah apapun dosamu dan dosaku, pada saat kita berperkara menjawab seruan Tuhan, mari kita berperkara dengan berkata, ya Tuhan aku mau berperkara. Biarkan kita itu disucikan olehnya. Yang paham katakan amin. Yang kedua, bukan hanya kita memulai kembali untuk mengadakan prolog pembicaraan dengan Tuhan, tapi mari kita bertumbuh bersama-sama. Saya nggak tahu bagaimana Anda membina hubungan dengan Tuhan, tapi saya menemukan banyak orang tuh bingung waktu berdoa. Karena itu saya perkenalkan format ini untuk mendampingi Anda saja. Format ini bukan format ritual, tetapi membantu kalau Anda kebingungan. Supaya paling enggak Anda punya gambaran pada waktu berdoa itu bagaimana dan apa yang Anda lakukan. Yaitu format doa paus. Katakan bersama-sama format doa paus. P, pujian dan penyembahan. Pada waktu Anda mau berdoa, tentukan waktu kapan Anda berdoa. Anda mau doanya kapan? Yang kedua, pada saat Anda mau bedah jam doa, ambillah waktu untuk menyanyikan lagu rohani. Nyanyikan lagu rohani. Mau berapa album? Silahkan. Mau cipta album sendiri? Boleh. Nyanyikan lagu rohani. Perlu pakai musik gak Pak? Silahkan kalau bisa. Kalau enggak apa-apa. Perlu instrumen? Silahkan. Itu fasilitas untuk kita menyanyi lagu rohani untuk Tuhan. Baik pujian maupun penyembahan. Yang kedua, akui dosa dan kesalahan. Kita sengaja atau tidak, ada momen-momen sadar atau tidak, kita itu ya bisa berbuat salah, mendukakan rohnya. Akui itu di hadapan Allah. It's okay. Alami damai sejahtera pada saat hari ini kita akan mulai. Kalau engkau tahu engkau perlu berdamai dengan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kesukaan Allah itu membersihkan kita. Itulah Allah ada firman-Nya bahwa Tuhan membandingkan kita dengan firman-Nya. Siapa di sini yang mandi 1 kali setelah itu gak pernah mandi lagi? Enggak kan? Setiap hari itu kita mandi, paling enggak 2 kali. Kita perlu bersih-bersih. Karena bukan hanya kotoran yang jelas-jelas, kadang debu juga datang. Dalam kehidupan kita bukan kesalahan yang selalu besar, tapi hal-hal yang berupa kata-kata yang ternyata kita tidak duga bisa menyakitkan hati orang. Tidak ada salahnya kita datang kepada Tuhan di dalam doa mengaku kepada Dia. Ungkapkan kebutuhan dan keinginanmu. Gak ada salahnya punya keinginan dan Anda utarakan. Kenapa Anda takut? Oh, ada yang sudah kelewat batas. Semuanya serba di dalam keinginan. Berarti Anda cermati. Kalau Anda minta terus, jawabannya kalau tidak terus, berarti apa yang perlu dievaluasi? Sebab Tuhan kita tuh pribadi, bukan patung. Yang gak bisa berbicara, yang gak bisa memberi hikmat, gak bisa memberi pertolongan. Karena Dia Allah yang hidup, firman-Nya itu menerangi langkah-langkah kita. Pada saat kita berdoa, mengapa Dia tidak menjawabnya? Tadi pagi saya bercerita, ada orang yang berdosa, berdoa kepada Tuhan. Dia gak ngerti dia bermasalah dengan kata-katanya yang seringkali keluar. Bukan hanya binatang 1-2, kebun binatang juga keluar di mana-mana. Sehingga pada saat Tuhan jawab doanya, itu hanya berhenti 2 meter mendekat dia. Bantuan itu mau datang, orang yang mau memberkati, mau berikan, tiba-tiba dari sukacita menjadi timbul pertanyaan dalam hati, kenapa aku bantu dia? Minggir lagi. Mau bantu dia, minggir lagi. Itu bukan 1 kali, 2 kali saudara, 3 kali. Dari situ kita bisa menyadari, bisa mengerti bahwa pada saat kita berdosa, Tuhan tidak pernah ingkar janji bahwa Dia tetap menjawab doa kita. Hanya doanya tidak nyampe ke hidup kita, hanya nyaris sampai.
Sampai atap rumah pergi, sampai atap rumah pergi. Bukan karena iblis yang tahan, tapi karena dosa kita tak pernah dibereskan. Karena itu kalau Anda mengungkapkan banyak keinginan dan kebutuhan, Anda perlu melihat apa yang perlu aku kembangkan supaya doa ini benar di hadapan. Bukan soal benarnya, tepat. Apakah aku perlu ubah doaku? Apakah aku perlu ubah sikapku? Atau apa? Dan yang terakhir, syukur dan syafaat. Naikkan ucapan syukurmu dan syukurku. Karena kita tahu di dalam Tuhan kita bukan berbicara tentang sopan santun, tetapi di dalam iman, dalam berbagai keadaan ucapkan syukur kepadanya. Baru syafaat, karena kita tahu dalam doa syafaat itu dikenan oleh Tuhan, mengembangkan hati kita, bukan terfokus pada diri kita sendiri, tapi kita bisa melihat dunia lebih luas. Karena hati Tuhan datang ke tempat kita. Bapak ibu saudara sekalian, dengan ini kalau yang pertama, tak ada batasan untuk kita menghampiri Tuhan meskipun dengan prolog, supaya bisa berdamai kembali dengan Dia. Dari tidak percaya diri berujung kepada percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana bina hidup hubungan dengan Dia. Paling tidak format ini bisa menjaga dan menolong Anda. Saya rindu Anda pun bisa berkata kepada Daud, meskipun pijakan orang benar dasarnya dihancurkan, dan tak ada lagi tempat untuk berharap, aku punya Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Amin.